Halo semuanya, perkenalkan nama saya Floreta Fasti dengan NPM 240908707. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Natasha Supanji dengan NPM 240909716. Hai, perkenalkan nama saya Aurelia Angela Amanda Isabel dengan NPM 240908695. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Viagina Kasia dengan NPM 240908691. Nah, saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mengangkat tema hak asasi manusia dalam kesetaraan gender. Di tema yang menarik ini, kita akan mendengar beberapa materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya tentang hak asasi manusia, pasal dalam Undang-Undang Dasar, serta faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dalam gender, dan contoh-contohnya. Selamat mendengarkan! Nah, saat ini kita akan masuk pada pengertian hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Baharudin Lopa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup, yaitu manusia, yang bersifat kodrati. Dan yang kedua, menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan kehidupan, kemerdekaan, dan harta yang dimiliki secara alami. Dan HAM tersebut tidak boleh digugat oleh siapapun, tidak boleh dicabut oleh negara, kecuali atas persetujuan pemiliknya. Dan yang terakhir, HAM menurut Maria Budiarjo adalah hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dari kelahiran dengan bersamaan kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan masuk hak asasi manusia dalam pasal Undang-Undang Dasar, yang dimana pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar mencakup bab 10 warga negara Indonesia dan penduduknya, tepatnya pada pasal 27 dan pasal 28. Bab 10A, hak asasi manusia mulai pasal 28A hingga 28J. Pasal 29, bab 11, agama, dan pasal 31 dan bab 13 pada pendidikan dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan hak asasi dalam gender. Yang pertama adalah faktor sosial. Stereotip dan pandangan berlaku di masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin sering dianggap sebagai alasan untuk membatasi akses wanita terhadap pendidikan, pekerjaan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan hak-hak lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah faktor ekonomi. Di banyak negara, wanita seringkali menghadapi lebih banyak hambatan dalam upaya mencapai kesejahteraan ekonomi dibandingkan dengan laki-laki. Sektor-sektor ekonomi yang tidak adil menyebabkan wanita memiliki kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memperoleh gaji yang layak. Yang ketiga adalah faktor budaya, yaitu adalah budaya patriarki yang dimana laki-laki selalu dianggap lebih daripada perempuan. Nah, jadi kali ini kelompok kami akan membahas mengenai hak asasi manusia dalam kesetaraan gender. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih hak asasi manusia itu? Nah, jadi hak asasi manusia adalah hak yang sudah diberikan kepada setiap individu sejak ia lahir dengan tujuan supaya dapat dilindungi dan dihormati. Hak ini juga bersifat universal dan dijamin oleh negara. Perspektif mengenai kesetaraan gender di Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup berkembang, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam mewujudkan implementasinya. Secara umum, kesetaraan gender di Indonesia dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dan diskriminasi berbasis gender. Di Undang-Undang Dasar tersendiri juga telah menetapkan aturan bahwa setiap individu bebas dari perlakuan yang bersikap diskriminatif. Hal ini juga telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Pasal 28I ayat yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Bagaimana sih kesimpulan dari hak asasi manusia ini? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir yang tidak dapat dicabut, berlaku universal tanpa membedakan bangsa, ras,
agama, ataupun jenis kelamin. Di Indonesia, HAM ini diatur dalam berbagai pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti pasal 27, 28, dan 29 yang menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan hidup, pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Namun, ketimpangan HAM khususnya terkait gender masih ada karena faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Stereotip, ketidakmerataan, akses ekonomi, dan dominisasi budaya patriarki menjadi hambatan bagi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan kebijakan, mendukung perlindungan serta kesetaraan HAM bagi semua. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan apa pengertian HAM dalam kesetaraan gender, fungsi-fungsinya, serta perspektif dari para ahli dan contoh-contohnya.